Tahun ajaran baru 2020 akan tetap dilaksanakan bulan Juli 2020. Tapi yes guys, welcome back to my channel. Gimana kabarnya? Dan buat kalian yang lagi nonton ini, mungkin yang pertama kali datang ke sini, bisa jadi guru, bisa jadi orang tua murid. Welcome to my channel. Terima kasih sudah mau nonton video ini dan yang penting jangan lupa subscribe. Terima kasih ya. Jadi gini, hari ini tanggal 15 Juni 2020 dan tadi sore sekitar jam 4:30 itu diadakan press conference dari kementerian. Di situ ada Mas Nadiem, Mas Menteri, ada juga beberapa menteri lainnya, ada dari gugus tugas COVID-19, dari Ketua DPR Komisi 10 juga ada. Dan intinya adalah kita mensosialisasi hasil keputusan akankah tahun ajaran baru dimulai bulan Juli 2020, which is tahun depan. So, di malam ini aku langsung mau buat recapnya, kesimpulannya, intisarinya seperti apa, supaya om-om, tante-tante, koko, cici, abang, mbak, mas, semuanya bisa mendapatkan insight sebenarnya apa yang diomongin tadi sama Mas Menteri Nadiem Makarim. So, kalau ngomongin mengenai Juli 2020, jadi kesimpulannya, tahun ajaran baru 2020 akan tetap dilaksanakan bulan Juli 2020. Tapi, ada beberapa hal yang kita harus pahami sama-sama. Itu dia kenapa video ini aku buat. Semoga ini bisa menjadi menerangkan lah ya buat kalian semua. Jadi syaratnya gini, guys. Panggilnya guys aja ya, supaya lebih akrab gitu. Tetap dilaksanakan, tahun ajaran baru akan mulai bulan Juli. Tapi dengan kondisi ada yang harus tetap menjalankan pelajaran via daring atau online atau belajar dari rumah, tapi ada juga sekolah-sekolah yang diizinkan untuk melakukan pelajaran langsung tatap muka dengan syarat. Kalau misalnya kita punya peta penyebaran COVID-19, itu kan dibedakan menjadi warna merah, warna oranye, kuning, dan hijau. Itu mulai dari yang aman, gak ada sama sekali, mulai ada sampai yang kebahaya sekali. Nah, kalau misalnya statusnya dia kuning, oranye dan merah, which is almost satu Indonesia itu minimal kuning, di daerah tertentu aja yang emang hijau bener-bener clean dari COVID-19, itu justru tidak boleh. Jadi akan melanjutkan proses belajar secara online dari rumah. Jadi seperti DKI Jakarta, kalau lihat mapnya kan sepertinya juga kuning ke atas lah ya, kuning ke merah, jadi emang nggak boleh. Jadi kesimpulannya buat kalian yang di DKI Jakarta dan menonton video ini dan punya anak, ya Anda udah tahu kalau misalkan sekolahnya pasti akan online lagi gitu loh. Nah, sedangkan untuk daerah-daerah yang hijau, which is secara data dari Kemendikbud itu hanya 6%. Jadi 94% dari Indonesia itu harus online. Dan 6% boleh menjalankan pelajaran tatap muka di sekolah seperti biasa. Tapi nggak segampang itu juga. Nah, mungkin penonton di sini ada juga yang di daerahnya itu di bagian yang hijau. Aku akan jelasin prosedur bagaimana akhirnya boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi yang pertama gini, yang pertama harus hijau. Terus yang kedua, pemimpin daerah karena ini mengizinkan. Jadi ini akan diserahkan kepada setiap pemimpin daerah untuk memberikan izin apakah daerah ini memperbolehkan. Jadi diserahkan kepada para pemimpin. Dan berikutnya adalah setelah emang pemimpin mengizinkan akan ditinjau apakah sekolah yang mau menyelenggarakan pembelajaran langsung atau tatap muka itu sudah memiliki kualifikasi yang aman dan ideal untuk melaksanakan new normal education. Kita akan bahas mengenai itu. Dan yang terakhir adalah ketika semua memadai, itu dikembalikan ke orang tua murid. Apakah orang tua muridnya itu setuju kalau misalkan kita mengadakan kembali pembelajaran tatap muka? Ada pertanyaan yang bagus banget. Kalau misalkan semua disetujui tapi jadi pemerintah setuju, sekolah udah aman, tapi orang tuanya nggak mau gitu loh. Gimana? Ya, kalau nggak salah ngerti sih, tadi intinya orang itu berhak untuk tetap meminta pembelajaran jarak jauh. Gitu. Itu mengenai 6% yang boleh, tapi boleh ya bukan berarti dijalankan. 6% itu ya harus melewati berbagai prosedural juga. Dan intinya gini, andai kata, dia hijau, semua udah dilewati proseduralnya, orang tua juga udah oke, dan
siapa yang boleh mulai duluan? Ini nggak langsung brek semuanya mulai. Sekolah SMA, SMP, SD, dan sederajatnya ya. Kita akan mulai dengan SMA, SMP, dan sederajatnya dulu. Jadi ada SMA, MA, SMK, MAK, SMP, MPS. Itu akan dimulai dulu 2 bulan pertama. Oke, setelah 2 bulan itu lewat, SD, MI, SLB itu dimulai. Dan setelah lewat 2 bulan berikutnya baru PAUD. Nah, cuman statusnya kayak gini nih. Mau ngomong orang tua yang saya kasih kaku banget ya. Guys, gini statusnya yang kita harus tahu. Jadi intinya skenario ini berlangsung ketika kondisi tersebut itu masih dalam daerah yang hijau. Dan tetap hijau dan amin hijau. Oke, tapi misalkan amit-amit nih ya. Amit-amit. Kalau misalnya dia udah hijau nih. Hampir 2 bulan, 1 hari lagi nih besok harusnya SD mulai nih sama SLB. Terus tiba-tiba tas berubah jadi kuning. Maka pelajaran tatap muka harus diberhentikan, oke? Semua kembali online lagi dan ya udah, pembelajaran jarak jauh dan online lagi sampai dia hijau. Nah, gimana kalau udah hijau? Ulang prosedur dari awal. Jadi mulai dari SMA lagi. Jadi kayaknya ini bakal jadi perjalanan yang panjang banget. Karena ya gitu, kita harus benar-benar ini akan jadi satu proses yang dynamics banget. Jadi dari mungkin merah, oranye, kuning, hijau, SMA masuk 2 bulan berikut, SD masuk, habis itu baru PAUD, ya kan? Terus tiba-tiba kalau misalkan kuning lagi, online lagi, terus mulai lagi sama SMA lagi, and so on, sampai akhirnya benar-benar keadaan itu benar-benar nyaman, terkendali, menjamin kalau setiap anak itu akan tetap sehat dan selamat. Karena prioritas dari Kemendikbud akan seperti itu, gitu loh ya. Dikatakan di awal, Mas Menteri, keputusan yang diambil atas dasar pemikiran pokoknya setiap anak itu mau diutamakan kesehatan dan keselamatannya. Jadi ini akan panjang banget sih kalau kita ngomongin pendidikan, kapankah akan mulai semua anak itu kembali ke sekolah, ini akan jadi long journey gitu. Terus ini aku akan tampilkan juga slide-slide-nya ya, yang tadi aku udah sempat screenshot. Ini sumbernya itu dari Kemendikbud. Oke. Nah sekarang ini aku akan tampilkan slide mengenai andai kata diadakan, apa aja sih yang wajib? Biasalah, ini aku akan bacakan, teman-teman bisa baca sendiri langsung di sini. Mulai dari sarana sanitasi dan kebersihan yang harus menjamin, toilet, cuci tangan, disinfektan itu suatu hal yang wajib. Terus itu daerahnya memiliki dekat sama fasilitas kesehatan. Terus udah gitu area wajib masker. Terus punya termogan, itu punya alat pengukur suhu yang ditembak begini ya. Nah, tapi kok mungkin teman-teman pernah punya pengalaman kalau termogannya rada-rada ngaco mungkin ya. Jadi aku juga pernah kayak diukur berapa, udahannya berapa. Terus udah gitu yang kelima, pemetaan warga satuan pendidikan. Ini menurut aku cukup sulit ya, karena kita harus mendetek tuh murid ke daerah mana aja, tinggalnya kemana aja, perginya kemana aja. Ya karena bisa aja nih, daerah hijau, tapi pas untuk pergi ke daerah kuning, pulang-pulang, wah kan itu bahaya buat anak-anak yang lain. Gitu. Oke, ini teman-teman bisa baca ya. Aku tampilkan di sini, silahkan di screenshot. Ini sumbernya dari tadi webinar Kemendikbud. Nah sekarang ini adalah hal-hal yang mungkin akan berubah, dan ini mengenai new normal education. Ada 3 poin. Oke, jadi ini adalah yang pertama, pembelajaran tatap muka pada zona hijau dilaksanakan oleh 2 fase. Jadi kalau misalkan sebelumnya pembelajaran itu kan dimulai Juli paling cepat. Nah, ntar kebiasaan baru new normal education mungkin bisa jadi di September paling cepat. September itu berarti Juli, Agustus, ya setelah 2 bulan berarti ya. Setelah 2 bulan kalau misalkan emang dia hijau di situ. Terus yang paling mencolok adalah kalau misalkan satu kelas tadinya 28 sampai 36, sekarang setengahnya 18. Jadi kelas itu nggak dibiarkan padat. Jadi ya ini jadi PR, gimana mengatur scheduling, bagaimana mengatur tempat duduk, itu harus dibiasakan kembali. Kalau SLB tadi 5 sampai 8, sekarang 5 peserta. Kalau PAUD ada 15, sekarang 5. Nah, itu dia tantangan baru yang harus kita antisipasi. Ya, terus mengenai jumlah hari dan jam belajar itu diserahkan kepada masing-masing sekolah. Lalu di slide berikutnya, apa yang berubah? Intinya perilaku wajibnya setiap orang itu harus menggunakan masker kain non medis 3 lapis, oke, atau 2 lapis yang ditaruh tisu di dalamnya.
Terus harus diganti setelah 4 jam. Cuci tangan, hand sanitizer suatu hal yang wajib. Terus jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik. Nah ini mungkin buat orang-orang yang atlet, suka olahraga di sekolah, ada pertandingan olahraga, ini mungkin belum bisa dilakukan untuk sementara waktu ya. Jadi ya kalau misalkan main basket, ya mungkin harus main sendirian dulu, atau nggak boleh, atau harus berhati-hati gitu. Dan pastinya sekolah itu harus proaktif untuk terus memantau kondisi anak. Kalau misalkan dia ternyata kelihatannya rada-rada kurang sehat atau apa, itu harus ada tindakan tegas. Entah nggak diizinkan masuk atau sebagainya. Oke, itu dia. Dan ini yang ketiga, ini adalah mengenai kantin ekstrakurikuler. Jadi 2 bulan ini masa transisi ya. Jadi itu dia kenapa tadi dimulai paling cepat September, karena Juli Agustus itu akan digunakan untuk masa-masa transisi. Kantin sama ekstrakurikuler tuh tidak boleh. Nanti setelah September kalau hijau ya, kantin boleh tapi ada protokolnya. Terus mengenai ekstrakurikuler diperbolehkan kecuali kegiatan yang menggunakan fasilitas yang harus pegang-pegang bareng gitu loh. Jadi kalau misalnya ada satu alat yang megang bareng dipegang oleh orang lain, itu nggak boleh. Terus udah gitu jaga jarak minimal 1,5 meter. Kegiatan selain kegiatan belajar mengajar, kalau misalnya masa transisi tidak diperbolehkan ada kegiatan selain KBM. Jadi intinya anak-anak habis masuk kelas pulang, nggak boleh ngapa-ngapain lagi. Tapi nanti setelah masa kebiasaan baru diperbolehkan, tapi terus harus menjaga protokoler kesehatan. Gitu. Jadi itu kurang lebih rangkuman yang bisa aku kasih. Dan intinya gini, ini hanya mengenai jawaban apakah yang akan dilakukan atau kapankah sekolah akan mulai kembali. Jadi jawabannya tetap akan di Juli 2020. Sekolah akan mulai, nggak akan diundur. Tapi approach-nya akan berbeda. Mulai dari masa transisi, ya pokoknya intinya harus nunggu hijau dulu. Kalau selama daerah kita nggak hijau, nggak akan masuk sekolah secara tatap muka. Tapi kalau udah hijau, nah tadi tuh urutannya juga panjang. Ya, aku tadi udah sampaikan kan di kurang lebih prosedurnya gimana, mulai dari pemimpin daerah sampai orang tua murid. Dan andai kata udah hijau pun itu bertahap. Dari SMA, SMP, SD sampai ke PAUD gitu. Dan ini belum membahas bagaimanakah kurikulum yang harus diterapkan dalam new normal education, karena ini pasti akan berdampak juga buat orang-orang, buat murid-murid lah gitu. Ya pastinya aku mau encourage kita terus sama-sama berdoa buat guru-guru yang nonton ini. Terima kasih udah benar-benar berjuang untuk terus menghadirkan proses belajar yang menyenangkan dan terbaik buat setiap anak gitu loh. Dan juga buat orang tua murid yang sudah bersabar terus mau mendampingi proses belajar anak. Ya pokoknya kita doakan lah ini akan jadi generasi yang tangguh justru gitu loh, karena dia berhasil outstanding dari kondisi yang lagi nggak menentu seperti sekarang. Pokoknya kita support mereka terus, karena sekarang kita lindungi mereka, mungkin 20-30 tahun lagi mereka yang berdiri untuk lindungi dan mimpin kita gitu ya. Gitu aja, kita doain semoga pandemi ini segera berakhir. Kalau ada yang mau didiskusikan atau ada informasi yang terupdate yang mau diupdate supaya bisa di-sharingkan ke teman-teman, silahkan tulis di komen. Jangan lupa subscribe, like, share. Semoga ini bisa jadi video yang membantu dan informatif buat kalian semua. God bless you, let's light the fire. Bye.